Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Salsabila dengan NIM 2420014 dari kelas PIAUD A. Berikut materi tentang 3 kerajaan besar Islam. Dinamika dinasti Fatimiyah. Asal-usul dan pembentukan dinasti Fatimiyah. Pada awalnya hanya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara dan kemudian berpindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Namun masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dari dulu hingga sekarang belum ada kata kesepakatan di antara para sejarawan mengenai nasab keturunan ini. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya. Pertama, pergolakan politik dan mazhab yang sangat kuat sejak wafatnya Rasulullah SAW. Kedua, ketidakberanian dan keengganan keturunan Fatimiyah ini untuk mengiklankan nasab mereka karena takut kepada penguasa, ditambah lagi al-mufraidi Islam di kawasan kebudayaan Arab. Penyembunyian nama-nama para pemimpin mereka sejak Muhammad bin Ismail hingga Ubaidillah al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah ini beraliran Syiah Ismailiyah dan didirikan oleh Said bin Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah di daerah ini mendapat sambutan baik, terutama dari suku Berber Ketama. Dengan dukungan suku ini, Ubaidillah al-Mahdi menumbangkan gubernur Aglabiyah di Afrika, Rustamiyah Karaji ditahar dan Idrisiyah Fez dijadikan sebagai bawahan. Pada awalnya Syiah Ismailiyah tidak menampakkan gerakannya secara jelas. Baru pada masa Abdullah bin Maimun yang mentransformasikan ini sebagai sebuah gerakan politik keagamaan dengan tujuan menegakkan kekuasaan Fatimiyah. Secara rahasia ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Gerakan ini merupakan cabang Ismailiyah yang mengakui 6 imam pertama Syiah Imamiyah, namun berselisih mengenai imam ketujuh. Bagi kaum Imamiyah, Musa al-Kazim bin Ja'far Siddiq adalah imam yang ketujuh. Sedangkan kaum Ismailiyah mengakui Ismail bin Ja'far karena Ismail wafat lebih dahulu dari bapaknya, maka dinobatkan Musa al-Kazim. Sementara menurut pengikut Ismail, hak atas Ismail tidak dapat dipindahkan kepada yang lain walaupun telah meninggal. Sejak pemimpin ketujuh, mereka meninggal pada tahun 260 Hijriah atau 873 sampai 874 Masehi. Aktivitas aliran Islamiyah dimulai karena para khalifah Abbasiyah mengadakan penyelidikan golongan ini berpindah dari Salamiyah, kota kecil di wilayah Hamah, Syria, menuju Afrika Utara. Jaih Mubarak, Sejarah Peradaban Islam. Pasca kematian Abdullah bin Maimun, tampak pimpinan dijabat oleh Abdullah al-Husain. Melalui propagandanya, ia mampu menarik simpati suku Khitamah dari kalangan Berber yang bermukim di daerah Gagri untuk menjadi pengikut setia.
Dengan kekuatan ini, mereka menyeberang ke Afrika Utara dan berhasil mengalahkan pasukan Ziyadat Allah selaku penguasa Afrika Utara saat itu. Syiah Islamiyah mulai menampakkan kekuatannya setelah tampak pemerintahan dijabat oleh Said bin Husain al-Islamiyah yang menggantikan Abdullah al-Husain. Kelahiran dinasti Fatimiyah. Pertama, gerakan Syiah Ismailiyah. Kedua, penobatan Ubaidillah al-Mahdi. Ketiga, ideologi dinasti Fatimiyah. Keempat, perluasan wilayah kekuasaan. Empat, Kahirah menjadi ibu kota. Dinamika dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Safiuddin. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Kazim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariah. Tarekat ini berdiri bersamaan dengan berdirinya dinasti Utsmani. Gerakan tarekat ini memiliki banyak pengikut yang sangat teguh memegang ajaran agama. Gerakan ini mengubah model gerakannya dari pergerakan keagamaan menuju gerakan politik. Ketika sudah menjadi kekuatan yang besar, dinasti Safawiyah beberapa kali berhadapan dengan dinasti Utsmani. Dinasti Safawiyah mengatakan Syiah sebagai mazhab negara. Maka dinasti Safawiyah dikenal sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran. Dinasti Safawiyah mencapai puncak kejayaan pada masa Abbas pertama. Namun kejayaan itu tidak mampu dipertahankan oleh para penerusnya. Hal ini dikarenakan sultan-sultan yang berkuasa lemah sehingga memicu terjadinya pemberontakan dan permasalahan yang berkepanjangan. Perkembangan dan kemajuan dinasti Safawiyah. Pada saat Ismail pertama berkuasa selama kurang lebih 23 tahun, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Ia juga dapat menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Ak-Qayyunlu di Hamdan pada tahun 1503 Masehi, menguasai provinsi Kaspia di Mazandaran, Gurgan, dan Yazd pada tahun 1504 Masehi, Diyarbakir, Baghdad, dan daerah barat daya Persia pada tahun 1508 Masehi, Sirwan dan Khurasan pada tahun 1510 Masehi. Ismail pertama hanya memerlukan waktu selama 10 tahun untuk menguasai seluruh Persia. Sepeninggal Ismail pertama, kekuasaan dinasti Safawiyah dilanjutkan oleh Tahzab pertama. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Ismail kedua dan Muhammad Gubanda. Namun pada pemerintahan ketiga sultan tersebut, dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut berlangsung sampai pada akhir Abbas pertama naik tahta. Pada masa Abbas pertama, dinasti Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Pada pemerintahan Abbas pertama merupakan puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Cara politik Abbas pertama dapat mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah dulu pernah direbut dinasti lain pada pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Kemajuan lain yang dicapai dinasti Safawiyah antara lain: pertama, bidang ekonomi; dua, bidang pendidikan; ketiga, bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas pertama. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahuluannya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga kerajaan Safawiyah banyak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Peninggal Abbas pertama, pemerintahan diambil alih oleh Safi Mirza pada tahun 1628 sampai 1642 Masehi. Ia merupakan cucu dari Abbas pertama. Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai sultan yang lemah dan kejam terhadap para pembesar-pembesar kerajaan.
ia juga tidak mampu mempertahankan kemajuan-kemajuan yang berhasil dilakukan Abbas pertama. Selain itu, kota Kandahar berhasil dikuasai oleh dinasti Mughal dipimpin oleh Sultan Shah Jahan. Begitu pula dengan Baghdad yang berhasil direbut oleh Turki Utsmani. Khalifah dinamika dinasti Safawiyah yaitu pertama, Syah Ismail pertama pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Yang kedua, Syekh Tahmasp pada tahun 1524 sampai 1576 Masehi. Yang ketiga, Ismail kedua pada tahun 1576 sampai 1577 Masehi. Yang keempat, Muhammad Kudabanda pada tahun 1577 sampai 1587 Masehi. Yang kelima, Syekh Abbas pertama pada tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Yang keenam, Safi Mirza pada tahun 1628 dan 1642 Masehi. Yang ketujuh, Syekh Abbas kedua pada tahun 1642 sampai 1667 Masehi. Yang kedelapan, ada Sulaiman pada tahun 1667 sampai 1694 Masehi. Yang kesembilan, Syekh Husain pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi. Yang kesepuluh, Tahmasp kedua pada tahun 1722 sampai 1732 Masehi. Dan yang terakhir 11, Abbas ketiga pada tahun 1732 sampai 1736 Masehi. Dinamika dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan dinasti yang diperintah oleh raja-raja yang berasal dari daerah Asia Tengah, keturunan Timur Leng. Timur Leng adalah seorang muslim yang fanatik. Ia mengadakan ekspansi ke India tahun 1398 Masehi. Namun pada saat itu, ia tidak berambisi menguasai India sepenuhnya. Jadi ia hanya mengangkat seorang gubernur untuk memimpin Mughal di India. Sementara generasi kelima dari Timur Leng, yakni Zahiruddin Babur, yang berusaha ingin menguasai India secara menyeluruh. Awalnya menguasai Punjab, kemudian Delhi, akan tetapi gerak ekspansinya sempat dihadang oleh dinasti Lodi. Hingga akhirnya pecahlah Perang Panipat pertama pada tahun 1526 Masehi. Lodi pun terbunuh dan Babur berhasil menguasai sebagian besar daerah di India. Babur berkuasa hingga tahun 1530 Masehi, kemudian digantikan oleh putranya Nasiruddin Humayun. Pada tahun 1530 sampai 1540 dan 1555 sampai 1556 Masehi. Sepanjang pemerintahannya, kondisi negara tidak stabil karena terjadi banyak perlawanan dari musuh-musuhnya. Pada tahun 1540 Masehi terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Sher Khan di Kanuj. Dalam pertempuran ini Humayun kalah dan akhirnya melarikan diri ke Kandahar dan dilanjutkan ke Persia. Atas bantuan Raja Persia, Humayun kekuatannya kembali setelah merasa kuat pembalasan dan menguasai India lagi pada tahun 1555 Masehi. Kekuatan Humayun dilanjutkan oleh anaknya bernama Akbar Khan dengan gelar Sultan Abdul Fath Jalaluddin Akbar Khan. Sewaktu naik tahta ia masih berumur 15 tahun. Karena dianggap masih terlalu muda, maka pemerintahan diserahkan kepada Bairam Khan. Ketika ia memerintah banyak terjadi pemberontakan dari keturunan Sher Khan. Namun pemberontakan yang paling mengancam adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menjadi penguasa di Gwalior dan Agra. Pasukan itu berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan yang dahsyat yang disebut Perang Panipat kedua pada tahun 1556 Masehi. Himu akhirnya dapat dikalahkan dan daerahnya jatuh ke tangan Mughal. Setelah dewasa, Akbar menyingkirkan Bairam yang dianggap mempunyai pengaruh yang terlampau kuat.
Bayrankam melakukan pemberontakan namun berhasil dikalahkan oleh Akbar di Jalandhur pada tahun 1561 Masehi. Selama menjalankan pemerintahan, Akbar menekankan terciptanya stabilitas dan keamanan dalam negeri. Ia menyadari bahwa masyarakat India merupakan masyarakat yang plural, baik dari segi agama maupun etnis. Untuk itu, kebijakan yang ia buat salah satu tujuannya untuk mencapai persatuan dalam negeri. Misalnya saja dengan adanya kebijakan diniyah, yakni menjadikan semua agama yang ada di India menjadi satu. Namun kebijakan ini berakhir ketika Akbar digantikan oleh putranya, yakni Jahangir pada tahun 1605 sampai 1628 Masehi. Ketika Jahangir berkuasa terjadi beberapa kali pemberontakan yang salah satunya dilakukan oleh anaknya sendiri, Khurram. Dengan bantuan panglimanya, Mahabad Khan, Khurram menangkap dan menyekap Jahangir. Berkat usaha permaisurinya, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan. Akhirnya setelah Jahangir wafat, Khurram menggantikan jabatan raja dengan gelar Abu Muzaffar Shahabuddin Muhammad Shah Jahan Bakhsh Ghazi pada tahun 1627 sampai 1658 Masehi. Masa pemerintahan Shah Jahan juga tidak lepas dari adanya pemberontakan dan perselisihan dari keluarganya sendiri. Dalam menghadapi pemberontakan dari luar, ia dibantu oleh anaknya sendiri, yakni Aurangzeb. Bahkan di bawah kepimpinan Aurangzeb, pasukan mampu melakukan ekspansi ke beberapa wilayah. Keberhasilan Aurangzeb membuat iri saudaranya, yakni Dara, hingga terjadi perselisihan antara keduanya. Aurangzeb berhasil unggul dan ia kemudian menangkap ayahnya untuk dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah demi memperoleh kekuasaan. Sistem yang diterapkan oleh Aurangzeb berbeda dengan para penguasa sebelumnya. Ia mengeluarkan kebijakan dengan melarang minuman keras, perjudian, prostitusi, dan penggunaan narkotika. Pada tahun 1664 Masehi, ia mengeluarkan dekrit yang isinya melarang wanita melakukan seidaho, yaitu pembakaran diri seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Kebijakan yang paling ekstrim ialah menyuruh perusakan terhadap kuil-kuil Hindu. Kebijakan tersebut menyulut emosi orang-orang Hindu, sehingga mereka melakukan pemberontakan. Pemberontakan terbesar dilakukan oleh kerajaan Maratha yang dipimpin oleh Shivaji pun salah. Pemberontakan yang terjadi memang dapat dipadamkan oleh Aurangzeb. Namun sepeninggal Aurangzeb, semangat pemberontakan ini diwujudkan dengan memisahkan diri dari kekuasaan Mughal. Penguasa-penguasa setelah Aurangzeb tidak mampu mengembalikan supremasi Mughal. Masa pemerintahan yang pendek dan banyaknya pemberontakan serta lemahnya kekuatan menjadi faktor penyebab kemunduran dinasti Mughal. Penguasa Mughal setelah Aurangzeb antara lain Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712, Jihandar Shah pada tahun 1712 sampai 1713, Azim Shah pada tahun 1713, Farrukhsiyar pada tahun 1713 sampai 1719, Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1784. Pada masa Muhammad Shah terjadi invasi dari Nadir Shah, penakluk Iran dari suku Asfar. Baik, apabila ada tutur kata yang kurang tepat dan salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.